Good evening. Ini lagi di Tom. Hari ini so hektik banget. Tadi kan ngantor jam 10 ya. Ada SGD BCS. Udah santai, udah mikir, oh habis SGD BCS paling sejam pulang gitu kan. Ternyata SGD-nya aja sampai jam 11.40. Memang selesai jam 11.40, tepat waktunya. Terus habis itu ditelepon aku sama mahasiswa. Untung tak angkat juga gitu. Jadi aku tuh ternyata udah jadwalin mahasiswa farmasi untuk UAS hari ini, tapi aku lupa. Aku ndak mikir kalau ada farmasi itu kan. Aku udah mikir habis SGD pulang. Ya udah terpaksa kan. Aku udah janjiin jam 9 UAS. Harusnya aku tuh kalau bisa UAS jam 9 kan 2 jam ya, bisa UAS farmasi dulu baru SGD ya. Aku lupa gitu loh. Jadinya mereka tak suruh nunggu, akunya pulang molor. Jadi setelah saya SGD jam 11.40 tuh langsung lari kan ke Faal. Terus baru selesai jam 11.40, anggaplah jam 12 ya itu ya. Kan 2 jam ya, 2 jam karena dua gelombang. Jadi jam 2 itu baru pulang kantor, Jam 3 harus jemput anak-anak dan aku belum makan. Aku terakhir makan itu kemarin siang, kan aku puasa. Gitu. Jadi aku tuh baru makan tadi tuh jam 2:30. Kayak orang kesetanan karena cepet-cepetan harus jemput anak-anak jam 3 kan. Karena udah gak ada waktu lagi. Anak-anak tuh jam 3, jam 3:30 tuh mereka harus sudah berangkat ke piano gitu, karena kan pianonya 4:30, perjalanan 1 jam. Sedangkan aku harus anak-anak tuh harus nge-laundry dulu, bajunya harus di-laundry dulu kan. Nah, karena nggak ada waktu lagi, kita besok udah keluar kota ke Kintamani gitu. Terus habis itu aku makan kayak kesetanan, jadi makan cepet-cepetan, nggak dikunyah, langsung telan aja gitu. Terus sempat nyuci baju juga sih, soalnya kalau bajunya nggak dicuci besok nggak ada waktu lagi gitu. Terus nyuci cepet-cepetan, jemput anak-anak gitu. Setelah langsung berangkat ke piano, sebelum ke piano itu ke laundry dulu. Nah aku tuh pilih laundry deket rumah, tapi laundry biasa gitu. Gara-gara kemarin itu aku kan beli seafood di warung, di ruko deketnya laundry yang kebakar itu kan. Dia aja nggak kebakar, sedangkan 4 ruko yang lain kebakar. Kan ada 5 ruko, 1 ruko ini nggak kebakar. Nah aku kan gini kan, nanya ibunya, Bu syukur ya Bu, punyanya ibu nggak ikut. Iya Mbak gitu. Terus dia ceritanya tuh apa, yang bikin kebakaran tuh ternyata laundrynya itu. Aku baru tahu bandar laundry itu ternyata pakai gas. Aku nggak ngerti kenapa dia pakai listrik. Pokoknya ibunya yang warung tuh cerita laundry yang kayak gitu tuh semuanya pakai gas Mbak gitu. Mungkin yang ada pengeringnya kali ya, yang pakai gas itu mungkin ya, aku kan nggak tahu. Mungkin kayaknya yang ada pengering, karena dia ada pengeringnya itu loh. Terus habis itu ceritanya gimana Bu? Kan itu kan kejadiannya Sabtu malam ya. Aku pikir itu sudah tutup terus kebakaran. Ternyata enggak loh. Ternyata itu laundrynya itu masih buka. Jadi posisinya laundry itu masih buka, masih rame. Syukurnya nggak ada korban jiwa. Jadi ceritanya itu pada saat sebelum kebakaran itu gasnya tuh mungkin bocor kali ya. Kaca tuh pecah gitu loh. Jadi untungnya itu begitu kaca pecah itu semua orang langsung berhamburan keluar, lari keluar.
Untungnya ya, syukurnya itu. Jadi karena mungkin gasnya itu kasih tekanan terus kaca itu pecah, orang keluar gitu. Nah setelah orang keluar, mesinnya entah mesinnya apa gasnya itu langsung meledak kayak bom gitu katanya, langsung kebakaran itu. Ngeri ya, ngeri banget loh. Aku dengar cerita gitu, aku nggak berani lagi ke laundry yang bandar laundry itu aku nggak berani. Padahal aku maunya kan ke laundry, bandar laundry yang di Sidoarjo. Tapi dengar ceritanya orang itu, nggak berani aku. Gila kalau tiba-tiba meledak kan mampus aku. Akhirnya aku ya ke laundry biasa aja tadi itu. Dan ya syukurnya ada laundry bagus, lumayan aku lihat ya, mesinnya juga baru ya, di deket rumah juga gitu, deket sekolahnya anak-anak. Dan enak, posisinya tuh enak, dia parkirnya enak. Dan aku kan memang kalau naruh laundry sebelum piano Pak, pokoknya posisinya tuh aku parkir dan ke arah piano tuh tinggal mundur aja balik, karena dia punya space parkir yang besar. Jadi aku bisa puter balik langsung ke arah piano. Dan murah meriahnya itu berapa tadi, itu cuma 15.000 loh laundry, bayangkan, bersama setrika. Katanya, Bu, ini hari Minggu buka sampai jam berapa? Jam malam. Oh kalau malam oke, aku kan bisa ngambil minggu sore karena aku kan keluar kota soalnya. Nah itu ya, itulah ya. Jadi kalau selalu ada hikmah, ada sesuatu yang positif ya di balik musibah itu ya. Bukan musibah bandar laundry ya, tapi musibah untuk akunya. Aku pikir aduh, aku nggak ada lagi tempat laundry yang bagus gitu. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah aku dapat laundry yang bagus dan murah. Tapi aku ya belum tahu ya ini beneran bagus apa nggak, nyoba sih. Kalau bandar laundry itu kan memang bagus, dia memang kualitasnya bagus, jadi baju itu nggak rusak gitu. Kalau laundry sembarangan itu kan baju rusak. Tapi kalau aku tuh nggak pakai laundry, bajuku nggak ada yang di laundry, aku cuci sendiri. Kecuali baju tidur yang jelek itu baru aku laundry. Tapi kalau semua, paling baju tidurku aja, paling aku kan ganti baju tidur itu paling seminggu sekali ya gitu. Nah itu baju bambu itu ya paling itu jangan di laundry. Lainnya bajunya anak-anak juga tak ajarin kalau baju yang bagus-bagus nggak boleh di laundry, cuci sendiri. Jadi anak-anak tuh yang di laundry hanya baju sekolahnya aja gitu. Karena aku juga males ya nyuciin anak-anak, males aku gitu. Kalau aku memang semua baju aku cuci sendiri, karena kan bajuku mahal-mahal. Aku tuh nggak percaya laundry manapun, meskipun seng asek aku nggak percaya gitu. Karena kalau baju udah rusak ya rusak. Sedangkan kalau aku cuci sendiri tuh kan aman gitu, nggak bakalan rusak gitu. Memang rempong sih tapi aman. Jadi ya ngeri ya ternyata bandar laundry itu ternyata. Untungnya aku tuh pas nggak ngelondri di situ loh. Untungnya juga bajuku nggak ada di situ. Jadi ya aman-aman aja sih so far. Jadi tapi jadinya aku tahu oh ternyata laundry itu berbahaya ya gitu. Bisa meledak loh gitu. Ya syukurnya aku nggak pernah nyuci baju di laundry, yang nyuci sendiri lebih bagus. Tapi ibu itu cerita sih, yang jual seafood tuh cerita kalau yang punya laundry itu dia tanggung jawab karena dia yang menyebabkan kebakaran. Jadi yang sebelahnya Kopi Konnichiwa kebakar, kemudian yang angkringan kebakar, yang toko sepatu kebakar, itu diganti semua sama dia. Jadi dia tanggung jawabnya ada gitu. Yang mengalami kerusakan itu diganti sama dia gitu. Ya berarti memang lumayan ya bandar laundry itu bertanggung jawab. Ya harus bertanggung jawab ya biar rezekinya terus lancar sih gitu. Tapi ya gitu ya, aku baru tahu ngerinya itu seperti itu. Tadi nggak kebayang loh aku ngerinya kayak gitu. Aku mikir mungkin apa ada setrikanya yang lupa dimatiin atau ada konslet gitu ya. Ternyata gasnya meledak loh, ya ampun. Aku pikir laundry kok pakai gas ya, bukannya pakai listrik ya. Tahu lah, mungkin untuk pengeringnya aku nggak ngerti.
Nah terus kan udah ke laundry ya, terus di jalan tadi ke arah Tom tuh Astungkara lancar. Mungkin karena sudah nggak musim liburan ya, jadi ke arah Kute itu nggak macet, lancar aja. Terus tadi itu kan aku ngecek ya, ada Sonic 3 itu kira-kira udah muncul nggak di Premiere. Ternyata nggak ada, malah hilang di semua bioskop, tinggal di Mall Bali Galleria. Dan malam lagi, jadinya aku langsung nanya ke anakku, nak Sonic udah nggak ada, udah hampir hilang di bioskop, kamu mau nonton nggak, tapi malam loh gitu. Anak-anak mau gitu, ya udah terpaksa nontonnya di MBG jam 9 malam. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku pikir kan karena MBG kan deket dari tempat piano ya, tinggal nyebrang aja gitu. Ya cuma pulangnya malam, tapi kita kan nggak kena macet ya, ke Denpasarnya kita nggak kena macet karena kita nonton dulu di MBG gitu. Murah lagi, cuma 40.000. Biasanya kan kita nonton di The Premiere 100.000 paling murah kan. Itu gara-gara waktu Sonic keluar dia nggak muncul di The Premiere gitu. Icon, kita kan harus nonton di Icon ya kalau The Premiere ini nggak muncul gitu. Pas sekali ya muncul sebentar aja dan pas puncaknya liburan, jadi 200.000 tiketnya. Ya aku nggak mau, terlalu mahal. Ya udah, terus akhirnya aku tunda-tunda, aku siapa tahu lagi nanti muncul di The Premiere ya, karena kan kadang gitu, hilang di The Premiere terus muncul lagi gitu. Lah ini malah hilang dari semua bioskop, ya udah tinggal di MBG, ya udah terpaksa nonton di bioskop biasa. Walaupun jelek ya kanggoin lah ya, yang penting nonton di bioskop. Itu kan bioskop lama ya, zaman aku pacaran dulu belum ada bioskop lain di situ. Bioskopnya zaman dulu aja udah jelek, apalagi sekarang ya. Tapi mudah-mudahan sekarang bagus sih gitu. Jadi nanti aku nih pulang piano jam 7, nunggu 2 jam untuk nontonnya gitu. Dan kalau di MBG ngapain 2 jam tuh ya, boring, nggak ada apa-apa. Tapi ya syukur kalau di MBG itu kan aku nggak pengen shopping, karena nggak ada yang pengen aku beli kalau di MBG. Adanya di MBG itu Nike, dan aku udah punya semua Nike, udah lengkap, nggak perlu lagi. Cuma kalau di MBG ada Mango, bahaya. Karena kalau ada Mango aku pasti shopping Mango. Tuh, jadi aku hanya shopping di Icon. Di lainnya sekarang udah nggak tertarik aku. Di Mango aja aku tertariknya. Besok kan ke Kintamani, jadi ya mirip-mirip juga sih. Ini belum pengumuman loh CPNS ya, tuh heran aku. Jadi ya ini belum mandi. Aku kan memang nggak pernah mandi gitu. Aku kan mandi kalau mau tidur, aku baru mandi. Dari pagi aku belum mandi, tapi nggak bau, wangi malahan. Coba cium. Yang penting parfumnya wangi. Nggak bau ketek. Tuh, terus dandan kan, penting cantik, wangi, udah nggak usah mandi. Mandi itu kalau aku mau tidur baru mandi gitu. Itu kenapa aku nggak mandi paginya ya, karena malamnya sudah mandi gitu loh. Bangun tidur paling nggak gosok gigi juga, paling kumur-kumur pakai Listerine, minum air putih, kemudian pakai sunscreen. Kan make up sudah ada ya, skincare kan udah ada dari semalaman tuh. Terus tinggal ditambahin sunscreen, udah pakai make up, selesai. Kayak parfum, jangan lupa ya. Jadi nonton nih ya, nonton 2 jam, ngabisin waktu 2 jam di MBG itu kemana coba ya. Boring, so boring. MBG juga makanannya nggak ada yang enak di situ. Ya di mall itu nggak ada makanan yang enak sih ya. Di Icon pun nggak ada makanan yang enak juga. Kalau mau nongkrong tuh paling bisa di Häagen-Dazs. Makanan yang enak di Icon tuh ya, aku kan sudah hampir nyoba semua yang ada di Icon tuh, hampir semua aku coba ya. Nggak ada yang enak. Kafe-kafe itu menurutku nggak enak. Yang bisa pakai makan tuh ya cuma pepper lunch itu aja, lainnya nggak enak.
paling ngopi-ngopi paling nggak bisa, makan es krim gitu masih bisa. Katanya ini ya apa namanya, Candylicious sudah buka. Bahaya aku kalau ada Candylicious, anakku bisa ngambil coklat yang mehong-mehong. Ini aku nunggu 2 jam aku di sini.